Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salma Zaskia Fautiana. Saya berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saya merupakan mahasiswa jurusan terapi bicara semester 2 Poltekkes Kemenkes Surakarta. Di video ini, saya ingin berbagi pengalaman saya selama kuliah di Poltekkes Kemenkes Surakarta, tepatnya di jurusan terapi bicara. Tugas ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah pengantar komunikasi yang diampu oleh Ibu Windiarti Dwi Purnanima. Jadi waktu awal masuk jurusan ini, terus terang saya masih belum terlalu kebayang dunia terapi bicara ini gimana sih gitu. Tapi makin kesini saya mulai ngerti dan justru makin tertarik untuk mempelajari mata kuliah yang ada di jurusan ini. Semester 1 itu menurut saya masa yang cukup penuh adaptasi ya, mulai dari adaptasi lingkungan baru, sistem belajar yang jauh beda dari masa SMA, sampai harus mulai membangun ritme belajar yang lebih serius dari masa SMA kemarin. Awalnya saya merasa kaget, tapi untungnya masih bisa dilalui pada saat itu. Untuk mata kuliah pada semester 1 secara umum masih bisa diikuti. Untuk mata kuliah seperti pengantar terapi bicara, menurut saya cukup ringan dan mudah dipahami karena penyampaiannya jelas dan juga runtut. Awalnya kita dikenalin dulu ke dasar-dasar profesi terapi bicara, ruang lingkupnya, dan gimana peran kita nanti di dunia kerja. Jadi itu cukup membuka wawasan tentang gimana sih buat jadi terapis bicara itu nanti ke depannya. Nah, berbeda pada saat masuk ke pelajaran anatomi fisiologi. Jujur, pada saat itu anatomi itu adalah salah satu mata kuliah yang cukup bikin pusing. Soalnya materinya padat dan cukup detail gitu. Pertama-tama pada saat awal belajar, kita belajar struktur tubuh manusia, khususnya yang berkaitan dengan fungsi bicara dan komunikasi. Karena itu adalah hal yang berkaitan dengan terapi bicara gitu. Walaupun pada SMA saya berasal dari jurusan IPA dan lumayan suka dengan pelajaran biologi, tetap aja anatomi fisiologi ini yang dipelajari di perkuliahan lumayan susah. Karena istilah-istilah anatominya banyak banget dan harus benar-benar dihafalkan. Nah, kemudian masuk ke semester 2, tantangannya lebih mulai terasa gitu. Materi yang diajarin makin spesifik dan mulai menjurus ke bidang terapi bicara secara lebih mendalam. Jadi pada saat ini kami nggak cuma belajar teori umum, tapi juga mulai dikenalin ke kasus-kasus dan pendekatan yang bisa digunakan oleh seorang terapis. Di titik ini saya merasa kayak, oh ini udah serius nih gitu. Karena udah mulai benar-benar nyentuh ranah profesional kita nantinya. Tapi justru dari situ juga saya merasa makin tertantang. Walaupun kadang capek dan bingung, saya jadi makin semangat buat belajar karena saya tahu semua ilmu yang saya dapatkan saya dapatkan sekarang akan bermanfaat banget nanti saat terjun langsung ke dunia kerja. Apalagi saya juga sadar bahwa peran terapis bicara itu penting, terutama buat bantu anak-anak atau orang dewasa yang punya gangguan pada komunikasinya. Nah, jadi sejauh ini perjalanan kuliah saya di jurusan terapi bicara Poltekkes Kemenkes Surakarta cukup penuh warna. Ada rasa bingung, capek, tapi juga senang dan bersyukur karena bisa belajar hal yang bermanfaat dan membuka wawasan baru. Harapannya ke depannya saya bisa terus berkembang, makin paham materi, dan tentunya bisa jadi terapis bicara yang profesional dan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.